mengatur jalannya acara dan menjaga acara agar tetap hidup dan juga berinteraksi dengan audiens. Oke, perkenalkan, sebelumnya nama aku Sri Wulandari sebagai pewawancara dan ada narasumber aku juga. Halo, perkenalkan nama saya Cima Saraya, bisa dipanggil Sip soalnya. Nah, narasumber kita kali ini berprofesi sebagai seorang Master of Ceremony atau MC. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak karena kakak sudah menyempatkan waktunya atau bersedia untuk diwawancari oleh aku. Oke, sama-sama. Nah, untuk mengawali wawancara kita kali ini, aku mau tahu nih bagaimana sih kakak awal mulanya bisa terjun sebagai seorang MC itu gimana ceritanya? Oke, untuk ceritanya ya. Mungkin kalau misalkan kita bahas tentang cerita itu cukup panjang, teman-teman. Jadi awal mulanya itu emang dari sekolah SD itu suka ngeliatin orang-orang MC. Ya, suka ngeliatin orang-orang MC, suka ngasih afirmasi ke diri sendiri, aku pengen MC gitu. Nah, mulai MC itu ketika aku ikut di ajang kedutaan. Jadi waktu pas zaman kuliah di semester 3, aku iseng ikut-ikut duta, dari duta kampusnya, duta jurusannya, duta fakultasnya itu aku ikutin. Nah, dari situlah awal mula dapet job MC gitu. Jadi kalau misalkan ditanya dari mana mulainya, dari kedutaan itu. Karena kan di duta kita dituntut ya untuk bisa MC, bahkan jadi speaker, ataupun bahkan jadi segala hal lah yang sekiranya itu lagi dibutuhkan. Contohnya kalau misalkan jurusan nih lagi ada acara terus butuh MC, pasti kalau misalkan duta kan sebagai ini ya, profil utamanya gitu, pasti kayak oh ada duta, udah duta aja MC. Nah dari situ awal mula ikut MC gitu sih Kak. Berarti ini terinspirasi dari diri sendiri dong? Betul, terinspirasi dari diri sendiri dan terinspirasi dari setiap ada acara yang ada MC-nya itu loh. Apalagi kalau ada acara yang MC-nya 3 bahasa, itu sangat menginspirasi sih. Keren banget sih itu. Jadi berawal dari duta juga terbiasa jadi MC itu? Betul, berawal dari duta lalu berlanjut untuk MC pribadi dengan benefit sendiri gitu, fee sendiri. Dan menurut kakak apa sih langkah awal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan public speaking itu? Langkah awalnya gimana sih? Oke, untuk langkah awal ya. Sebenarnya saya juga termasuk orang yang sulit berbicara. Awal mula saya itu ikut organisasi waktu SMP. Itu zaman SMP saya belum terbiasa untuk public speaking. Bahkan mungkin di organisasi saya bisa dikatakan orang yang paling pasif karena emang gak bisa yapping seperti ini gitu. Lalu lanjut di SMA itu saya redup karena saya merasa passion saya bukan di public speaking. Passion saya ngerasanya di dunia jual beli. Waktu itu online shop lagi happy banget, lagi booming banget gitu. Makanya waktu itu aku udah pikirnya kayak udah aku di online shop aja gitu. Tapi ternyata public speaking itu bahkan ketika kita jadi pedagang pun harus bisa gitu. Perlu banget. Nah dari situ aku belajar apa mulainya. Kalau misalkan nih aku jual kerudung, aku aku review kerudungnya, itu harus benar-benar gimana caranya 30 detik aku bisa mereview produk ini. Dari situlah keasah tuh public speakingnya. Terus mulai dari public speaking itu kalau aku sendiri ya, aku itu latihannya itu dari depan kaca. Jadi setiap hari kalau misalkan aku mau ngomong sesuatu, aku ngaca dulu depan kaca. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cima Saraya. Saya semester 8, sekarang lagi skripsian nih ya, itu kan termasuk latihan ya. Nah dari situ saya terus berlatih di depan kaca, terus coba berlatih di depan umum, saya pada akhirnya sekarang bisa gitu sih. Yang paling utama itu adalah percaya dirinya. Percaya diri. Jadi kalian harus percaya diri. Berarti kalau di depan kaca itu termasuknya buat kita percaya diri ya? Betul, apalagi kan kalau misalkan kita habis make up nih, cewek-cewek ya mungkin habis make up, habis mandi terus make up, pasti kan rapi ya, terus di depan kaca, halo teman-teman, halo guys gitu kan, pasti kayak oh ternyata kalau aku pede, pas aku lihat di kaca keren juga ya gitu kan. Tapi ketika misalkan kita kusam nih habis keluar gitu, terus kita ngaca, suka gak pede kan. Nah ya, itu betul. kuncinya itu kita harus pede sih kalau misalkan mau ngomong ke depan. Oke, next question. Gimana sih cara kakak melatih kejelasan artikulasi, intonasi,
presentasi dalam berbicara di depan banyak orang. Entah itu misalkan berbicara ketika presentasi di kelas atau di halayak umum lah. Oke, kita bahas tentang artikulasi ya. Artikulasi berarti kan memang harus jelas ya pelafalan pelafalan apapun yang kita ucapkan gitu kan. Nah, sebenarnya artikulasi itu kita bisa coba latihan itu sejak kecil. Jadi teman-teman mungkin yang punya adik yang masih kecil, teman-teman yang mungkin punya sepupu saudara yang masih kecil, coba diajarin aja artikulasinya biar jelas. Kenapa? Karena artikulasi itu penting banget kan buat, apalagi kalau misalkan kayak Master of Ceremony seperti ini ya. Nah, belajar artikulasi itu gampangnya dari aku pribadi itu apa ya bahasa itu, kayak misalkan kita nih mau mengucap sesuatu, coba kita lihat speednya, kecepatannya. Jadi misalkan gini, mau ngucapin halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Saraya, seperti itu kan artikulasi lebih jelas. Tapi ketika kita lebih cepat lagi, misalkan kayak buat endorse nih atau buat review gitu, atau mungkin buat MC yang non formal yang cepet gitu kan, kita belajar depan kaca terus gimana caranya artikulasi kita tuh jelas. Jadi misalkan kayak halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya. Nah, itu belajarnya dari situ. Jadi nggak hanya kita itu belajar only halo teman-teman aku percaya diri gitu, enggak, tapi kita juga harus belajar gimana caranya kita itu ngomong itu jelas didengar orang. Jangan sampai orang di samping kita tuh nggak dengar sama sekali apa yang kita omongin gitu. Kita ngomong misalkan besar, tapi ternyata orang di samping kita malah dengarnya lebar gitu kan. Nah, itu kan termasuk kesalahan dari mulut kita yang sendiri kan. Makanya belajar artikulasi itu dari kecil juga penting. Apalagi kalau misalkan mungkin teman-teman yang muslim ya, itu belajar artikulasi bisa dari ngaji pas huruf hijaiyah, ya kan. Itu lebih banget sih, lebih berpengaruh banget sih dibandingkan belajar yang biasa kita kayak huruf-huruf vokal biasa gitu kan. Berarti kecepatan berbicara juga harus diperhatiin ya ketika lagi di depan banyak orang. Betul, harus diperhatiin karena kan audiensnya MC itu kan tergantung ya, maksudnya tergantung acara. Kadang acara formal, kalau misalkan acara formal terus yang datenginnya bupati, wali kota, masa kita ngomongnya hadirin yang berbahagia, marilah kita, no, pasti nggak gitu kan. Pasti hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut dengan hormat, inilah dia Bupati Cirebon, Bapak Haji Imron gitu kan. Gak mungkin kita kayak hadirin yang berbahagia, gak mungkin gitu kan. Karena memang speed atau kecepatan kita dalam berbicara itu juga harus diperhatikan. Untuk di acara itu harus disesuaikan gitu. Nanti walaupun cepat informasinya tapi harus jelas ya. Jelas banget. Oke, selanjutnya apa sih saran kakak bagi pemula yang ingin mengembangkan kemampuan public speakingnya? Itu tahap-tahapnya tuh apa aja sih buat yang pemula-pemula nih, teman-teman yang lain gitu? Oke, untuk pemula ya, kalau dari saya pribadi sih mungkin gampangnya ya kita belajar di depan kaca buat percaya diri. Karena segini ya, semua orang tuh pasti ada apa ya bahasa itu, ada jiwa yepinya, pasti ada ya. Betul banget. Tapi kadang orang suka berdalih saya introvert ya. Iya sih. Pernah dengar gak kayak gitu? Pernah. Ya. Oke, next question ya. Apa sih yang biasanya kakak lakuin untuk menjaga suasana acara tuh tetap hidup terus menarik bagi audiens tuh? Gimana caranya? Cara gampangnya ya, simpelnya aja ya, dari MC itu kita lapin bridging acara. Iya. Jadi kalau misalkan ada jeda nih antara kayak misalkan acara non formal ya, contohnya kayak misalkan jeda antara penampilan A dengan penampilan B. Biasanya kan ada jeda tuh sekitar 5 menit atau enggak, paling lama-lama 5 menit sih. Kita di situ ngobrol dengan audiens, tektokan aja dengan misalkan kalau kita kan sama partner MC ya, kayak oke kak, tadi gimana nih penampilan dari band A, kira-kira gimana teman-teman, ada yang tahu band A itu dari mana gitu. Kita kayak itu teknik menarik suasana biar audiens juga oh iya tadi band apa ya gitu kan, oh ini band ini kak gitu. Pasti kan audiens pun ikut berinteraksi dengan kita. Itu sih cara gampangnya, Jadi biar ikut terbawa juga gitu ya. Untuk ini tips, jadi tips apa sih yang bisa kakak bagiin kayak agar seorang tuh bisa sukses menjadi pembawa acara di berbagai acara, maksudnya misalkan di acara formal atau non formal, itu gimana sih? tipsnya yang pertama
pertama pastinya belajar. Pasti. Terus yang kedua adalah sama sih belajar lagi, tapi kalau pertama ini belajar public speaking, kalau yang kedua ini kita belajar cari-cari teksnya. Oke. Terus yang ketiga sama juga belajar, tapi belajarnya itu bukan cuma belajar buat public ataupun public speaking ataupun nulis teks ya, tapi kita juga belajar untuk menjadi orang yang pembawaannya itu happy gitu. Enjoy. Iya betul. Benar sih paling gitu. Berarti biar audiens yang ngeliat kita juga enjoy, Betul. happy ya. Oke, jadi itu tipsnya. Berarti tipsnya kita harus belajar dan belajar. Betul sekali. Oke, yang terakhir nih, last question. Menurut kakak nih, seberapa besar peran MC dalam menjaga ketertiban dan ketepatan waktu di sebuah acara? Sangat besar. Karena kalau misalkan suatu acara tidak ada MC dan suatu acara tidak terkontrol ya akan rundown yang benar, kayaknya bakalan berantakan. Contoh gampangnya kalau misalkan kita MC mulai jam 10, tapi ketika rundownnya ngaret, itu pasti yang misalkan MC juga kan, ya, ini MC kenapa sih nggak cepet-cepet gitu kan. Tapi gampangnya itu adalah kitanya gitu kan, MC itu kan penting ya, perannya sih penting. Kitanya harus belajar membaca situasi sih agar acara itu berjalan sesuai waktunya, sesuai rundown gitu. Berarti untuk apa tadi yang menjaga ketertiban dan ketepatan waktu, MC juga harus ini ya, Harus ikut serta. harus ikut serta, betul banget. Jadi kan kayak kebanyakan audiens tuh pada bilang kayak ini MC-nya lama kok, MC-nya lama. Itu sering banget terjadi ya guys. Oke Kak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Gimana nih teman-teman? Jawaban dari Kak Syifa Saraya semoga memuaskan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya sebagai pewawancara mohon maaf apabila ada salah kata. Dan ditunggu ya video lainnya. And see you!